Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai hambatan psikologis anak remaja berkebutuhan khusus, khususnya pada komunikasi dan moral sosial. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lintas Wahyuning Karimah, NIM 2007016017. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Haja Siti Hikmah, SPC, MSI. Oke, langsung ke materi. Pada pengertian hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi merupakan gangguan apapun yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas pesan sehingga makna yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengertian tersebut disampaikan oleh Owen Hariki dan David Dixon. Pengertian lainnya yakni bahwa hambatan komunikasi merupakan segala bentuk gangguan yang mempengaruhi proses komunikasi sehingga pesan yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Intinya pada pengertian hambatan komunikasi merupakan segala gangguan pada proses penerimaan pesan sehingga apa yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan. Lalu beberapa hambatan perkembangan komunikasi pada anak berkebutuhan khusus meliputi yang pertama ada autisme. Pada anak autis sering terjadi gangguan konsentrasi sehingga dia mengalami keterlambatan pada aspek kognitif atau pengetahuan, khususnya pemahaman terhadap sesuatu. Anak autis ini bermasalah dalam proses pembelajarannya di sekolah, yakni memiliki gangguan konsentrasi yang cukup tinggi atau kesulitan dalam memusatkan perhatian terhadap sesuatu sehingga sulit untuk diajak bicara. Dia cenderung tidak mematuhi perintah atau instruksi yang diberikan kepadanya. Lalu ada tunagrahita. Anak dengan tunagrahita mempunyai hambatan dalam memproses pembelajaran bagi anak pada umumnya. Meskipun anak tunagrahita memiliki keterlambatan atau hambatan tersebut, namun tidak menutup kemungkinan kesempatan untuk menerima pendidikan yang baik, yang layak di rumah atau khususnya di sekolah. Lalu ada gangguan belajar. Pada anak gangguan belajar atau anak yang kurang mampu memahami bidang tertentu dalam pembelajarannya disebabkan karena kemampuan persepsi yang rendah dan tingkat atensi yang tidak tepat. Lalu ada anak tunarungu. Anak tunarungu ini tidak dapat belajar bahasa atau memperoleh kemampuan berbahasa dengan cara yang normal. Pemerolehan bahasa anak tunarungu dapat dilakukan dengan komunikasi total. Bagaimana komunikasi total ini? Yakni komunikasi paling efektif karena selain menggunakan bentuk komunikasi secara lisan atau disebut oral, dengan kegiatan membaca, menulis, membaca ujaran juga dilengkapi dengan bentuk isyarat. Lalu ada anak tunanetra. Anak tunanetra memiliki kemampuan berhitung, menerima informasi, dan kosakata ini hampir menyerupai atau menyamai anak yang normal, namun tidak dengan penglihatan. Sehingga hambatan ini mengalami kesulitan dalam hal pemahaman yang berhubungan dengan penglihatan itu sendiri. Lalu ada tunadaksa. Seorang tunadaksa ini mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah bentuk, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan atau kemampuan geraknya terbatas. Lalu yang terakhir ada tunalaras. Anak tunalaras mempunyai masalah belajar yang tidak dapat dikemukakan oleh faktor-faktor internal sensori atau faktor kesehatan. Baik, untuk materi selanjutnya yakni pada hambatan moral sosial. Menurut Harlock, perkembangan moral atau moral development yakni
mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan sehingga pada masa anak-anak ini orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Moral yang positif akan berdampak baik untuk kedepannya. Dan begitu pun sebaliknya, ketika moral yang didapat tidak baik atau negatif, maka anak akan berkembang tidak sesuai apa yang diharapkan orang tuanya. Lalu beberapa hambatan perkembangan moral sosial pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama pada anak tunanetra. Anak tunanetra memiliki kesulitan penguasaan keterampilan sosial. Ini ditandai dengan sikap tubuh tidak menentu, agak kaku, serta antara ucapan dan tindakan kurang sesuai karena tidak dapat mengetahui situasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Lalu ada kesulitan belajar. Mereka pada umumnya tidak mampu menguasai bidang tertentu yang diprogramkan oleh guru berdasarkan kurikulum yang berlaku. Ada sebagian besar dari mereka mempunyai nilai pelajaran sangat rendah, ditandai pula dengan tes IQ di bawah rata-rata normal. Mereka mempunyai karakteristik khusus berupa kesulitan di bidang akademik dan memiliki masalah emosi sosial. Lalu yang ketiga ada tunarungu. Sama seperti hambatan pada komunikasi, anak tunarungu juga mengalami hambatan pada moral sosial karena masalah pada pendengaran ya sudah tentu itu. Dan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul bagi para orang tua dengan kecacatan tunarungu atau tunawicara atau tunarungu, yakni memberikan pelayanan yang khusus yang mampu mengembangkan pemerolehan kemampuan berbahasa salah satunya yang sesuai dengan kondisinya, sehingga akan mempermudah untuk berinteraksi sosialnya. Lalu ada autisme. Autisme merupakan kondisi anak yang memiliki gangguan hubungan sosial yang terjadi sejak lahir atau masa perkembangan, sehingga menyebabkan terisolasi dari kehidupan manusia. Menurut Wing dan Gold, ada 3 jenis interaksi sosial yang mencirikan anak autisme ini. Yang pertama yakni bersikap menjauh atau menyendiri. Yang kedua ada pasif. Yang ketiga bersifat aktif namun aneh. Lalu ada tunagrahita. Masyarakat pada umumnya menganggap tunagrahita ini atau dengan sebutan idiot ya, yakni anak tunagrahita sendiri memiliki keadaan yang ditandai dengan fungsi kecerdasan umum di bawah rata-rata disertai dengan kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri atau berperilaku adaptif yang timbul sebelum usia 18 tahun sehingga mengalami kesulitan dalam proses belajar serta beradaptasi sosial. Ya, yang terakhir ada tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial dan biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Keberagaman varian yang terjadi dalam hambatan atau gangguan pada perkembangan komunikasi anak berkebutuhan khusus ini harus kita pahami guna menjadi pijakan bagi orang tua, guru, maupun kita yang hidup di sekitar mereka. Komunikasi seperti apa yang dapat kita presentasikan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam berinteraksi dengan mereka sehingga mereka memperoleh kesempatan dan perlakuan yang layak dari lingkungan mereka sebagaimana yang diterima oleh individu yang normal. Baik, sekian presentasi dari saya dan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.